Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Andika Maharani Dan saya Holila Riyatunisa di Bincang-Bincang Santai. Bincangnya membawa inspirasi. Nah, Kak Hilya, sekarang itu banyak sekali nih Kak, para remaja yang tengah sibuk untuk mencari potensi diri mereka. Padahal potensi diri itu memang perlu dicari dan dikembangkan agar bisa meningkatkan value mereka, entah di dunia karir, pendidikan, dan lain sebagainya. Untungnya kita sekarang ini sudah mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini nih Kak, semua itu akan dibahas secara tuntas oleh dua narasumber kita yang mereka merupakan seorang public figure yang namanya sudah tidak asing lagi nih Kak di telinga kita ya. Langsung saja kita panggil, inilah dia Kak Amita Cynthia Sari dan Kak Anita Sari Kurnadi. Halo Kak. Selamat siang. Halo Kak Mita. Silahkan duduk. Oke, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya Kak. Terus ternyata cantik Mereka cantik-cantik ya. Lebih cantik aslinya daripada. Dan selain itu mereka juga memiliki berbagai macam kejuaraan Kak. Betul Dan sekali. khususnya mereka good attitude lah ya Kak. Pastinya Kak. Langsung saja, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya. Ya, baik Kak. Nah, untuk kesibukannya sekarang ini apa nih Kak? Kalau saya pribadi ya kak ya, sekarang lagi menggarap proyek lagu yang bakal dirilis pada tanggal 30 Desember. Jadi lagi sibuk-sibuknya buat bikin video klip gitu. Kak Anita Sari Kurnadi ini kesibukannya sekarang apa juga Kak? Kalau kesibukan saya sendiri ini biasanya tuh saya lebih memilih untuk meneliti budaya yang ada di Madura. Kan terkenal dengan adanya musik tongkang itu. Jadi saya meneliti budaya yang di Madura itu seperti apa. Oke, berbicara tentang potensi diri nih Kak, gimana sih Kak cara kita itu bisa menemukan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri? Dimulai dari Kak Anita. Ya, menurut saya ketika kita bisa menemukan potensi diri, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kita kan masih muda ya, tentunya ketika kita masih muda kita harus menggunakan kesempatan explore semua pengalaman. Jadi ketika kita sudah explore semua pengalaman yang baru kita rasakan, nah dari situ kita bisa konsisten dengan apa pengalaman atau apa kegiatan yang kita sukai. Oke. Nah, kalau dari Kak Mita sendiri nih, bagaimana sih cara kakak itu menemukan potensi yang ada dalam diri kakak? Kalau saya pribadi ya, itu mulai dari dirinya kita sendiri. Kita tidak boleh kayak mager, malas, itu anak yang Mbak Nita tadi. Kalau masih muda itu kayak harus mengeksplor diri, kayak ikut semacam Perlombaan gitu ya. ya, asah diri kita supaya kita itu tahu di mana nih letak potensi diri kita. Gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan potensi yang ada dalam diri kita nih Kak, lalu bagaimana sih cara Kak Mita ini mengembangkannya sampai saat ini? Dengan cara mengasah kemampuan, kayak kalau seperti saya kan kayak nyanyi, saya kayak ikut vokal-vokal di luar, les vokal, ikut event dimanapun caranya, yang penting ada di bidang itu dan itu tidak terkubur Kak, tidak terkubur, tetap ada. Iya sih, sebenarnya memang perlu ya ada latihan vokal, les vokal, agar suaranya mantep gitu ya Kak. Untuk Kak Anita sendiri, ada versi lain nggak sih Kak cara kakak bisa mengembangkan potensi yang kakak miliki? Sebenarnya sama seperti yang dikatakan Kak Mita tadi ya, yaitu dengan apa tadi? Mengasah diri. Jadi ketika kita sudah mengasah, tentunya yang pertama adalah niat dan konsisten. Nah, ketika kita konsisten, pastinya potensi diri kita itu akan berkembang dengan sendirinya seperti itu. Nah, Kak, terkadang tuh Kak, para remaja ketika mulai menemukan potensinya, dihadapkan dengan kekurangan yang mereka miliki Kak.
Dengan hambatan tersebut, terkadang para remaja itu kan insecure Kak Yulia. Justru hal itulah yang membuat mereka tuh semakin redup untuk menemukan potensinya. Kira-kira ada hal lain nggak sih Kak, cara untuk kita itu bisa meredam insecure bagi para remaja khususnya? Sebenarnya ya, kalau dari saya pribadi, kita betul dengan diri sendiri. Kalau bisa soalnya pekerjaan sendiri, apa kita kita insecure dengan diri kita berbuat aktif dalam hidup tidak Kalau Kak Mita sendiri bagaimana sih cara Kakak itu menghilangkan rasa insecure yang ada dalam diri Kakak? Sebenarnya menurut saya pribadi ya, menghilangkan insecure itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur dengan kehidupan kita, yang apa yang kita peroleh dari Tuhan, itu pasti kita gak akan pernah insecure, pasti kita akan percaya diri dan banyak hal-hal yang patut disyukuri, yang harus kita syukuri. Penjelasan yang sangat menarik ya. Kalau kita kepo nih, gimana sih cerita kakak itu mulai dari kakak terjun ke dunia penulis sampai berkembang pada saat menulis itu alurnya seperti apa? Ya, jadi pada mulanya itu saya kan ini cerita sedikit ya. Iya. Meskipun kalau SMA itu kan kadang ada contohnya kan. Iya. Nah, saya waktu itu, nah kebetulan lagi patah hati, lagi patah hati dan saya mempunyai teman. Kadang teman itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan. Dan teman saya itu juga ahli di dalam dunia karya tulis ilmiah. Jadi saya bilang nih, gimana ya, saya kok galau terus gitu. Bagaimana ini kok saya nggak bisa seperti dulu lagi, nggak semangat. Terus saya bilang, yaudah ikut aku aja, katanya bilang kayak gitu. Terus saya akhirnya juga mengikuti jejak teman saya itu. Jadi ikut terjun di dunia kepenulisan yang awalnya ikut di ekstrakurikuler dengan di SMA. Lalu saya berkembang dengan ikut lomba sendiri, terus ikut di berbagai universitas lomba-lomba karya tulis ilmiah, bahkan ikut saya juga seperti itu. Awalnya dari sakit hati seperti itu. Ternyata dari sakit hati berubah menjadi prestasi. Iya, Kak. benar seperti itu. Nah, untuk kami tanya, ada gak sih cerita menarik yang perlu para pemirsa di rumah ini ketahui Kak dari sisi lain Kak Mita? dan saya itu dikenal sebagai seorang pemalu. Dulu itu emang banget gitu. Cuma pas tidak kayak kenapa, dulu waktu 4 tahun, 5 tahun, anak saya sudah 4 tahun, 5 tahun, udah minta kasetnya Dewi Persik. Mimpi manis. Oh iya, memang Enggak. keren ya Kak? Iya, secara logika kan umur 4 tahun, 5 tahun itu minta kaset apa gitu ya. Aku malah minta kasetnya Dewi Persik. Awalnya saya tidak tahu kalau di situ ada bakat saya. Terus seiring berjalannya waktu, saya tetap kayak suka nyanyi-nyanyi. Terus dari keluarga saya juga suka banget sama orkestra gitu ya kan. Jadi kelas 5 SD saya mencoba untuk angkat suara, angkat bicara. Dan kayaknya bakat saya di sini. Saya ingin jadi penyanyi deh. Cuma tidak direstui. Coba. Karena kalau kakak saya tuh pandangan orang, pandangan Stigmanya itu ya Kak negatif. tentang penyanyi itu penyanyi palingan juga wanita nakal, bla 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 gitu. Dan keluarga saya itu malah mengambil omongan dari luar. Saya tidak dibolehin nyanyi, tidak dibolehin itu, kayak nulis dan kamu itu harus jadi guru. Terus setelah itu saya tetap kayak bandel banget. Alhamdulillah alhasil di kelas 1 SMP 2015 dan keluarga saya entah nggak tahu ya mujizat dari mana itu mengizinkan saya dan saya mengembangkan itu dari 2015 sampai sekarang. Insya Allah Jalannya ya. Iya. Jadi badannya itu bermanfaat ya Kak. Ada keuntungannya. Selain itu Kak, ada gak sih Kak tips dan trik bagi para pemirsa di rumah ini supaya mereka juga menemukan dong Kak potensi yang dimiliki dari dirinya sendiri? Gimana nih Kak? Ada tips dan trik juga Kak? Yang pertama harus percaya diri ya dan skill tadi tetap
harus menggunakan potensi kita meskipun kita diejek oh apa kan emang bisa lah kita menjadi penyanyi kita dengan di negeri ini kita harus fokus ke depan kalau bisa kalau kita dengerin omongan orang itu kita nggak bakal sukses gitu kalau Benar ya Kak? kita udah jatuh kita harus balik lagi semangat. Nah, intinya semangat ya untuk kita. Jadi pasti ada versi yang berbeda nih dari Kak Anita, tips dan trik untuk para pemirsa di rumah dan juga motivasi untuk para remaja milenial. Singkat saja sih ya, jangan pernah takut untuk mencoba selagi kita masih bisa ya, seperti itu. Jadi untuk para pemirsa di rumah, kita harus selalu semangat untuk mencari potensi yang ada dalam diri kita dan juga mengembangkannya. Alhamdulillah, acara ini telah selesai dengan baik dan lancar. Nah, ternyata nih, cepet banget ya Kak waktunya. Ternyata teman-teman, di balik ada hal yang negatif dari masyarakat ya Kak, dari teman. Nah, ternyata ada hal positif yang bisa kita ambil nih dari sisi yang berbeda. Dan ternyata teman-teman, kita itu nggak ngundang narasumber yang abal-abal ya. Iya. Kita juga memiliki prestasi loh. Prestasinya itu kalau dari Kak Mita sendiri di tahun 2020 Kak Mita itu sudah memenangkan kejuaraan di KDI sosial media. Dan yang kedua, Kak Anita ini juga sudah juara 2 tingkat nasional di event karya tulis ilmiah dalam acara HUT Tentara Nasional yang ke-78 di tahun 2023. Ternyata emang hebat ya Kak. Iya. Jadi teman-teman nih bakal kepo banget setelah kita upload tentang video ini supaya teman-teman di sini tuh juga ikut nih Kak, ikut keciputan kesuksesan kakak di sana. Oke teman-teman, kita akhiri diskusi kita hari ini. Saya Nika Maharani Dan saya Kholidah Diatunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.